Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Nomor 4, siswa dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Anak-anak, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Sekarang, ayo berdiskusi. Apa isi setiap reklame pada gambar di atas? Nah, jawabannya pada gambar pertama ini berisi tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pada gambar kedua, berisi tentang larangan untuk tidak merokok. Pada gambar ketiga, berisi tentang imbauan bijak memilih makanan. Pada gambar keempat, ini berisi tentang informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Dan yang kelima, ini gambar kelima ini berisikan tentang ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Dan anak-anak, pada soal nomor 2, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya jika kalian katakan itu menarik? Nah, menurut saya reklame tersebut menarik karena menyajikan informasi yang penting dan disajikan dengan warna, gambar, serta tulisan yang singkat dan jelas. Anak-anak ibu bisa tambahkan alasannya sendiri-sendiri ya. Anak-anak, pada pembelajaran kedua, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Sekarang, ayo berlatih. Yang pertama, carilah gambar baliho,
kemudian tempel pada kotak berikut. Nah, ibu menempelkan sebuah baliho seperti gambar berikut ini. Soal nomor 2, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Nah, kira-kira jika ibu membuatnya seperti ini: giatkan Germas, wujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Ada beberapa gambar mengenai kegiatan gerakan masyarakat. Pertanyaan nomor 3, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran tentang montase? Nah, jawabannya, montase adalah susunan gambar yang diambil dari berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan teknik montase adalah teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibentuk. Langkah membuat montase yaitu yang pertama, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar. Yang kedua, ambil gambar yang Anda inginkan dari majalah, koran, tabloid, atau lainnya. Yang ketiga, siapkan alat yang digunakan untuk menggambar seperti gunting, cutter, lem, spidol, pewarna atau krayon, pensil, dan lain-lain. Yang keempat, gunting bagian gambar yang diinginkan sehingga dapat digunakan atau ditempel di kertas gambar. Usahakan gunting serapi mungkin dan tidak terlihat jika itu adalah potongan gambar. Yang kelima, susunlah gambar tadi pada kertas gambar sesuai yang diinginkan dengan menggabung-gabungkan gambar yang ada. Yang keenam, usahakan gambar satu dan lainnya bisa dipadukan agar terlihat artistik dan menarik. Ketujuh, jika sudah ditempel, maka saatnya melakukan finishing dengan mewarnai menggunakan krayon. Bisa juga digambar menggunakan spidol atau pensil agar gambar dapat lebih elegan. Nah, ini dia hasilnya gambar dengan teknik montase yang sudah kita kerjakan tadi anak-anak. Gambarnya kita peroleh dari berbagai media ya. Setelah itu digunting dan ditempelkan. Anak-anak, apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak. Mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Jawabannya, ciri-ciri pada masa pubertas pada anak laki-laki yaitu yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan yaitu yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking.
Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, panggul melebar. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan produk menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Anak-anak, apakah judul di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Jawabannya, judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkatkan ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.
Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kegiatan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun masyarakat yang gemar membaca. Anak-anak, bacaan yang barusan tadi Ibu bacakan antara judul dan isi bacaan apakah tidak sesuai? Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kolom berikut ini. Jawabannya, judul pada bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai sebagai berikut: menanamkan minat baca pada masyarakat. Untuk anak-anak Ibu, apakah punya jawaban alternatif lain? Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.